Republik Islam Iran telah menetapkan batas dalam skala serangan. Tetapi apa yang kita ketahui sebagai kerjasama keamanan antara Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab justru dipandang sebagai garis merah oleh Teheran. Dan ketika Trump tampak bersiap dengan serangan baru, pembangkit nuklir Uni Emirat Arab terbakar setelah dihantam drone. Abu Dhabi jelas tak terima. Sebagai tanggapan, negara tersebut menyerukan agar Arab Saudi dan Qatar melancarkan respons militer gabungan terhadap Teheran. Bagaimana aliansi Teluk akan bereaksi? Seperti apa respons Trump dalam menanggapi sikap keras Iran? Selengkapnya dalam ulasan berikut. Drone ledakan PLTN Barakah, Uni Emirat Arab. Serangan drone telah menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah, satu-satunya fasilitas nuklir Uni Emirat Arab pada Minggu 17 Mei 2026. Hal ini lantas memicu kebakaran di dekat generator listrik. Satu reaktor sedang dioperasikan oleh generator diesel darurat menurut Badan Pengawas Nuklir PBB. Tetapi tidak ada laporan korban luka atau pelepasan radiasi. Dua sumber yang mengetahui detail kejadian mengatakan serangan drone dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada warga setempat. Kita juga dapat menyerang reaktor nuklir itu sendiri dan memicu insiden nuklir, kata salah satu sumber yang berbicara kepada Jerusalem Post. Bagaimanapun, Iranlah yang memerintahkan serangan itu. Sumber kedua menambahkan, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan 3 drone melintasi perbatasan baratnya dengan Arab Saudi, sementara 2 lainnya berhasil dicegat. Dengan kekuatan militer yang siap siaga di seluruh Timur Tengah, mungkinkah ini menjadi titik pemicu pasti untuk perang internasional yang lebih besar? Pasalnya, Iran memandang peningkatan kerjasama militer, politik, dan intelijen antara Uni Emirat Arab dengan Amerika dan Israel telah memperburuk stabilitas kawasan. Abu Dhabi yang menjadi tuan rumah pertahanan udara dan personel dari Amerika menuduh Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayahnya belum lama ini. Sementara di Selat Hormuz, ketegangan ikut meningkat seiring pengendalian Iran atas jalur air vital berbenturan dengan aksi blokade Angkatan Laut Amerika. Uni Emirat Arab menyalahkan Iran atau proksinya. Kementerian Pertahanan juga menyelidiki siapa yang meluncurkan serangan tersebut. Meski belum menyalahkan Iran sepenuhnya, pihak berwenang menyebutnya sebagai serangan teroris tanpa provokasi. Anwar Gargash, penasihat senior Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan, melalui jejaring sosial X menulis, baik dilakukan langsung oleh pihak yang bertanggung jawab atau melalui salah satu proksi mereka, serangan terhadap fasilitas nuklir tersebut merupakan eskalasi berbahaya dan perkembangan gelap yang melanggar semua hukum dan norma internasional. Bagaimanapun, negara-negara Teluk termasuk Uni Emirat Arab kerap menjadi sasaran kemarahan Teheran. Gencatan senjata bersyarat yang disepakati antara Amerika dan Iran sejak 8 April menyebabkan penghentian konflik selama beberapa minggu, tetapi Teheran melanjutkan serangan terhadap Uni Emirat Arab bulan ini. Adapun serangan terbaru menandai pertama kalinya pembangkit listrik Barakah yang memiliki 4 reaktor menjadi sasaran dalam perang. Salah satu proksi Iran Houthi Yaman yang telah diperangi Uni Emirat Arab sebagai bagian dari koalisi pimpinan Saudi mengklaim telah menargetkan pembangkit listrik tersebut saat masih dalam tahap pembangunan pada tahun 2017, tetapi dibantah oleh Abu Dhabi. Sediakan 25% dari kebutuhan energi Uni Emirat Arab. Penyerangan terhadap aset vital merupakan hal biasa dalam perang, apalagi dalam kasus pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah, indikasinya sudah pasti telah diperhitungkan, mustahil diabaikan oleh pihak-pihak lawan. Pekan sebelumnya, pejabat Uni Emirat Arab menuduh Iran meluncurkan rudal dan drone ke kota pelabuhan Fujairah, memicu kebakaran pada fasilitas minyak di zona industri minyak Fujairah. NPR mencatat situs nuklir Barakah merupakan satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia Arab dan dapat menyediakan 1/4 atau 25% kebutuhan energi di Uni Emirat Arab, sebuah federasi 7 emirat yang merupakan rumah bagi Dubai. Dibangun oleh Uni Emirat Arab dengan bantuan Korea Selatan, Barakah mulai beroperasi pada tahun 2020, terletak dekat perbatasan dengan Arab Saudi, sekitar 225 km sebelah barat ibu kota negara, Abu Dhabi. Selain itu, pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut bernilai fantastis, yakni 20 miliar dolar Amerika atau lebih dari 300 triliun rupiah.
Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi menyatakan keprihatinan mendalam dan memperingatkan bahwa aktivitas militer yang mengancam fasilitas nuklir tidak dapat diterima. MBZ coba galang dukungan dari negara-negara Teluk. Uni Emirat Arab adalah negara yang paling banyak menjadi sasaran selama perang. Sebagai tanggapan, negara ini berupaya membujuk negara-negara Teluk tetangga, termasuk Arab Saudi dan Qatar, untuk mengordinasikan respons militer terhadap serangan rudal, roket, dan drone Iran selama perang baru-baru ini. Menurut sejumlah sumber yang berbicara kepada Bloomberg, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) melakukan beberapa panggilan telepon dengan para pemimpin lain, termasuk putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Tak lama setelah Israel dan Amerika mulai menyerang Iran pada 28 Februari. Di sana disebutkan bahwa MBZ yakin akan perlunya mengordinasikan respons balasan untuk mencegah Iran. Bukannya mendapat reaksi positif, kepemimpinan Abu Dhabi dibuat frustrasi lantaran negara-negara tetangga menolak. Alasannya, negara-negara tetangga MBZ berkata perang tersebut bukanlah sesuatu yang harus mereka ikuti, terutama sejak Uni Emirat Arab bekerja sama dengan pemerintahan Trump dan Tel Aviv. Laporan tersebut menggarisbawahi bagaimana perang terhadap Iran telah memperdalam ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, alih-alih menyatukan rival Teluk di sekitar musuh bersama. Aliansi Teluk tampaknya telah hancur. Terlepas dari rencana MBZ, Arab Saudi menyerang Iran sendirian pada bulan Maret tanpa berkoordinasi dengan Uni Emirat Arab. Namun belakangan pihak Saudi mengubah haluan dan membantu memfasilitasi upaya Pakistan untuk menjadi mediator antara Amerika dan Iran. Panik, Donald Trump langsung merespon. The Midas Touch Podcast membahas bagaimana Donald Trump panik dan sepenuhnya berupaya menutupi kejadian pada hari Minggu setelah 2 situs nuklir di Timur Tengah meledak dalam 24 jam terakhir. Satu di Abu Dhabi, sedang yang satunya di Beit Shemesh, Israel yang secara luas diketahui sebagai area tempat penyimpanan senjata nuklir. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dengan meningkatnya ketegangan, Israel diduga berkoordinasi dengan Amerika tentang kemungkinan melanjutkan kampanye udara mereka terhadap Iran, kata para pejabat militer kepada Associated Press. Trump telah memberi sinyal bahwa perang dapat dimulai kembali kapan saja setelah memposting video AI dirinya yang memerintahkan kapal-kapal Amerika untuk menyerang pesawat Iran pada akhir pekan. Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga menunjukkan reaksi serupa, dengan bersaksi kepada anggota parlemen dalam beberapa hari terakhir bahwa Amerika memiliki rencana eskalasi jika diperlukan. Saat Amerika dan Iran menunjukkan kesiapan penuh untuk perang baru, serangan terhadap mitra seperti Uni Emirat Arab menandai pelanggaran garis merah yang berbahaya di wilayah Teluk. Risiko perang kembali menguat di Timur Tengah seiring dengan kesiapan Amerika Serikat dan Israel yang ditanggapi tak kalah agresif oleh Iran. Apalagi sebelumnya, Iran telah memperingatkan bahwa negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika atau kepentingan yang terkait dengan Israel dapat menjadi sasaran. Apakah ini tanda perluasan perang yang mengkhawatirkan?